owner Ibu Winka. Sebelum kita memulai wawancaranya, mari saya perkenalkan diri beserta teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evangeline Ciri dan Mawar dari NPM 242. Saya Indra Putri Dulcianti, NPM 236. Saya Susta Mengsari, NPM 086. Saya Siapa dengan Praraka dengan NPM 082. Saya Nana Dia dengan NPM 078. Oke, itu dia perkenalan dari kami. Selanjutnya langsung memasuki acara wawancara dengan Ibu Winka. Selamat siang Ibu Winka. Sebelumnya saya terima kasih sudah bisa meminta waktu Ibu Winka untuk wawancara langsung bersama Ibu Winka mengenai Karin Beauty ini. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit gak tentang Karin Beauty ini? Karin Beauty tentunya memiliki visi dan misi memberi manfaat kepada kita selaku perempuan masa kini maupun mungkin untuk para ibu-ibu yang memang sebetulnya beliaunya itu justru yang paling butuh karena kondisi kulitnya sudah berbeda dengan usia saya atau adik-adik. Dari tahun 2020 yang sudah memiliki cabang di beberapa tempat. Tujuannya didirikannya Karin Beauty itu apa sih sebenarnya? Memberikan manfaat pelayanan treatment agar tujuannya bisa menjaga kesehatan kulit kita, terutama kita yang tinggal di Surabaya. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Pastinya kan di industri yang klinik kecantikan ini kan pasti industrinya semakin ketat ya. Nah, apa strategi utama yang diterapkan Karin Beauty agar tetap kompetitif dan bagaimana perusahaan tetap menentukan target pasar dan segmentasi pelanggan? Nah, saya mencoba mempelajari waktu itu. Saya mencoba untuk masuk ke segmen mahasiswa. Kemudian saya mencoba masuk ke segmen di ibu-ibu, baik ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu aktif bekerja. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan demo, meeting dan lain-lain atau kunjungan, respon terbesar itu memang dari ibu-ibu. Artinya apa? Sebetulnya ibu-ibu ini setelah kita tahu kebutuhannya, sebetulnya beliaunya itu justru yang sangat membutuhkan untuk melakukan treatment. Nah, kalau ditanya segmennya adalah ibu-ibu yang bekerja ataupun ibu-ibu rumah tangga. Kemudian cara kita untuk bertahan, berkompetisi dengan tempat lain, kita melakukan kerjasama atau sifatnya MOU ya ke beberapa instansi atau beberapa perkumpulan ibu-ibu dan Karin Beauty memberikan pilihan yang berbeda. Maksudnya adalah keunikan secara konsep. Konsep yang Karin Beauty berikan yaitu natural beauty treatment. Maksudnya adalah setiap kita ini itu cantik, kita tetap menjaga kecantikan itu dengan cara di treatment. Berapa lama proses pelayanan Karin pada umumnya dan apakah ada trik yang dilakukan agar bisa mempercepat proses pelayanan? Cepat atau lambat itu sebetulnya justru bukan tujuan daripada treatment itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana prosedur SOP diberlakukan. Artinya, jika satu treatment sudah menjalankan secara SOP yang benar, maka itu sudah sesuai dengan target atau pencapaian hasil treatment yang diharapkan. Apa saja produk atau layanan yang wajib selalu ada? Dari mana stoknya untuk didapatkan? Kita punya 3 konsep: skincare, treatment, dan body treatment. Nah, apa saja sih yang ada di dalam produk treatmentnya Karin Beauty ini? Kita punya yang namanya oil cleanser atau pembersih yang mengandung minyak. Kemudian kita punya almond exfoliate. Jadi bahan dasarnya adalah almond yang bercampur dengan minyak almond dijadikan scrub. Kemudian yang ketiga adalah face oil untuk anti aging. Yang keempat adalah serum bibir.
sampai 2 kali 1 minggu. Kalau yang skincare harus tetap tiap hari. Nah, kemudian yang ketiga kita punya body treatment. Body treatment itu terdiri dari body lotion, kemudian beauty water, kemudian lip tint. Mana bisa didapat? Satu di Beauty Care Karin langsung, kedua di Shopee, ketiga di admin, bisa telepon admin, keempat kita punya afiliatornya Karin Beauty. Jadi nanti beberapa afiliat ini bisa membantu di kota-kota yang beliaunya tinggal di sana, Surabaya, Jakarta, Makassar, kemudian satu lagi ada di Jawa Barat. Selanjutnya, bagaimana kebijakan perusahaan dalam menentukan harga layanan agar tetap kompetitif namun menguntungkan? Pada segmen itu kita tentukan harga yang sesuai. Contoh, ketika kita masuk ke mahasiswa, sebelumnya kan kita akan men-screening dulu bahwa mahasiswa ini mereka sudah punya penghasilan belum, kalau sudah punya berapa rata-rata penghasilannya. Nah, dari situ akhirnya terbentuklah harga sesuai dengan apa yang kemampuan marketnya. Kedua, untuk menentukan harga lagi, selain bahan produk yang kita punya, diperhitungkan secara biaya produksinya. Nanti disesuaikan dengan pasar, baru kita ambil harga yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Dan Karin Beauty memberikan fleksibilitas untuk para customer agar bisa membeli dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan harga promo. Lanjut, lalu bagaimana sih proses rekrutmen di Karin Beauty ini? Apa yang dicari dalam calon karyawan ini, atau ada kayak kriteria sendiri nih dari Karin Beauty-nya? Baik, jadi proses rekrutmen di Karin Beauty kemarin kita melakukan yang namanya pembukaan lowongan pekerjaan pertama. Kedua, datangi beberapa rumah sakit dan juga mungkin klinik sudah mempekerjakan para terapis. Kita lakukan wawancara juga. Dengan wawancara kita mengetahui seberapa besar keinginan dia untuk bisa bergabung di tempat kita. Dasarnya dari situ. Setelah kita tahu, baru kita berikan training. Trainingnya sendiri itu berapa Lama? ya? 2 minggu full. Lalu nanti ada yang namanya evaluasi. Terapis ini sebelum mereka turun langsung ke customer, itu biasanya kita lakukan latihan-latihan untuk lebih memantapkan lagi. Lalu bagaimana perusahaan Karin Beauty ini menangani karyawan dengan kinerja yang kurang baik? Pertama, harus kita buka dulu, beri pemahaman dulu tentang visi misi Karin Beauty, ya, sehingga visi misi itu menjadi visi misi bersama. Berarti terapis juga harus memahami apa yang menjadi konsekuensinya itu. Dan ketika mereka down, maka kita perlu memberi support atau dorongan. Lanjut, untuk bagaimana Mbak Winka memastikan kalau karyawan itu dapat pelatihan yang memadai buat meningkatkan keterampilan karyawannya. Mereka melakukan penelitian dan juga memahami apa yang menjadi kebutuhan customer yang nantinya datang. Dan para terapis ini perlu diberikan pemahaman secara SOP. Dengan begitu kita akan bisa punya target yang sesuai seperti apa yang diharapkan oleh kita selaku pelaksana, juga harapan dari customer selaku penerima layanan. Nah, selama Karin Beauty berdiri, apa tantangan terbesar yang sudah pernah dihadapi dan juga bagaimana menanggulanginya? Tantangan terbesar itu adalah ketika kita menghadapi komplain. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, pertama adalah kita berikan edukasi dulu. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah memberikan treatment secara free sampai kulit merahnya hilang.
itu pun juga memperkaya kita sebagai pelaku bisnis estetika, bahwa ya kalau semua pasien itu landai-landai atau baik-baik, mungkin kita tidak punya trigger untuk bisa terus mengupgrade diri, dan akhirnya membentuk kita menjadi jauh lebih siap lagi dengan tantangan-tantangan yang mungkin belum terjadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah karir beauty ini pernah mengalami minus dalam pendapatan atau tidak sampai mencapai target dalam bulanan itu? Kalau pernah itu karena apa dan juga bagaimana menanggulanginya? Tidak mencapai target itu artinya hal yang biasa dan pernah kita alami. Pada saat opening pertama, responnya itu sangat baik. Kemudian terjadi di bulan kedua dan ketiga mulai terlihat penurunan, sehingga kita perlu menata ulang bagaimana meriset atau melakukan riset pasar, dan bagaimana cara kita untuk membuat para customer itu kembali lagi berikan di kita lakukan pendekatan secara korporasi, yaitu melakukan kunjungan dan mengedukasi target pasar, lalu memberikan promo-promo dan bahkan mengundang secara langsung customer yang menjadi target kita untuk datang. Dengan cara mengundang secara khusus, orang akan merasa diperhatikan dan juga diperdulikan. Setelah itu saya lakukan untuk mengisi daftar jadwal untuk treatment, sehingga dalam 1 bulan 2 bulan ke depan kita sudah tahu berapa customer yang akan datang ke tempat kita. Dengan begitu kita bisa menghitung secara average ya, secara rata-rata berapa pemasukan yang akan kita peroleh di 1-2 bulan ke depan. Oke, mungkin sekian wawancara dari kami gitu. Terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah dijawab sama Mbak Wika. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Oke, sekian wawancara dari kita kelompok 9 dan juga Mbak Wika selaku owner Karim Beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.